Kita mandapudono yana umburan bula baskem. Siang SFC ajak kumpul, kita kedatangan salah satu selengker senior yang dulu punya cerita dengan teman-teman selengker tua di Sumba Timur. Bagaimana ceritanya? Kita lihat sebentar. Menteng, agaknya so aksi jalan petenteng-tenteng. Punya duit gocap, ngakunya punya goceng. Kalau mobil bokap ditempeleng. Selamat datang Bung Dev di Basecamp SFC Sumba Timur. Apa kabar Bung Dev? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, puasa. Amin. Nah ini kesempatannya reunian. Kebetulan Bung Dev ini stay-nya bukan di Sumba Timur lagi. Sekarang stay-nya di mana Bung Dev? Di Lombok. Punya komunitas selengker juga apa enggak? Punya ya. Ya, untuk teman-teman selengker Lombok. Ini ibarat selengker ini pulang kampung, pulang ke rumah sendiri, kampung halaman. Nah, Bung Dev tidak sendiri. Ini juga ada salah satu selengker senior kita, Bang Yek. Apa kabar Bang Yek? Alhamdulillah baik. Nah, ini kayaknya kalau dari cerita episode pertama tentang anak menteng nih, akhirnya jadi kesampaian SFC aja kumpul ini. Saya sempat dengar cerita dari Bang Bongki, kalau ada selengker-selengker yang sebelum ada SFC Sumba Timur ini, selengker pertama kali itu sudah tergabung dalam komunitas anak menteng ya. Nah ini hari kita kedatangan tamu spesial lah. Jadi ya tamu jauh, tapi ini rumah sendiri. Hidup di negeri orang ya. Jadi hari ini saya mau tanya-tanya sedikit ini sama Bung Dev. Bung Dev, pertama kali jatuh cinta dengan band Sleng itu tahun berapa Bung Dev? SMP 93 ya. Berarti Bung Dev seangkatan sama Bang Bongki? Satu angkatan ya. Kalau Bang Yek Sama, jadi satu angkatan semua. Wah ini reunian ceritanya nih ya. Jadi kita kesempatan ini ngumpul, kita cerita lagi awal mula selengker senior itu jatuh cinta sama band Sleng sekitar tahun 93, dan itu tergabung dalam komunitas anak menteng juga ya. Berarti ini sesepuhnya komunitas anak menteng nih. Mungkin ada teman-teman juga yang belum sempat kumpul ke SFC Sumba Timur, khususnya anak menteng ya. Kita nanti ada kesempatan kita ajak cerita juga. Bang Dev punya komunitas itu awal mulanya itu dibentuk itu awalnya waktu dengar lagu Sleng, terus apakah sudah sempat cerita dengan teman-teman saya suka lagu Sleng dan kita ini harus buat komunitas atau gimana Bung Dev? Awalnya Kumpul-kumpul ya? Nah, kebetulan kumpul ketemu teman-teman, seleranya Sama ya? Seleranya sama. Posian. Jadi akhirnya udah duduk ngumpul, bikinlah satu komunitas. Komunitas Komunitas itu anak menteng ya. Jadi
punya hobi yang sama, dengan selera lagu yang sama, mungkin punya cerita pengalaman apa yang bisa pengen jadi selengker nih Bung Dev? Pengen waktu itu jadi selengker, apakah karena mungkin dia sering dengar lagu atau memang punya gaya yang ciri khas dari personel band Slank sendiri yang kayaknya ini feel gue nih kayak gitu. Musik awalnya ya. Musik ya. Musik ya. Musik benar rasanya kayaknya nyaman. Nyaman. Ya. Nyaman. Terus kebetulan kita juga sering kumpul. Akhirnya ketemu Jiwa itu ya. jiwa kita tuh mulai ada rasa seret gitu Ya. nah seret akhirnya kita pertahankan Ya. pelan-pelan kita kumpul tapi kita belum punya komunitas Ya. hanya sekitar kumpul-kumpul aja. Kumpul-kumpul aja Di ya. saat yang tahun 93 itu Iya. kita kumpul awalnya kita kumpul akhirnya itu ya yang tadi selera musik yang sama. yang sama. Jadi memang pada waktu itu musik Slank itu benar-benar mungkin dari lirik atau apa itu ada tidak yang berkenaan dengan gaya hidup pada waktu itu ya. Rasa-rasa lagu ini nih kayak kena banget di saya gitu. Lagunya Ya lagunya. Salah satu lagunya. salah satu lagu Junkie Style. Junkie Style ya. Junkie Style itu soul, aku menggambarkan soul dari Bung Dev sendiri Saya ya. sendiri. Funky Junkie. Funky Junkie. Funky Junkie ya, Funky Junkie. Funky Junkie. Kalau Bung Iyek sendiri bisa ngumpul dengan Bang Dev sama Bang Bongki itu cerita awal itu apakah tahunnya sama juga pada waktu itu tahun 93 itu dengar pertama atau sudah sebelumnya? Kalau saya sering dengar kakak Ya. Oh awal mulanya mulanya dengar kakak nyanyi lagu Slank nih. nyanyi Suaranya. dan gitar, Ya. dengar musik, Suaranya. suara-suara. Sering nyanyi mereka Ya. sama kakak. Ya. Kakak kan suka main gitar di Suka main rumah. gitar. Kalau boleh tahu kakaknya Bang Iyek ini siapa nih? Biasa dipanggil Joy, Mas Jo. Mas Joy. Oh, saya udah tahu nih. Bang Majo ini pernah disinggung sama salah satu selengker muda, Bang Jabrik. Katanya senior saya dulu itu namanya Bang Majoe. Nah, Nah ini yang perlu kita undang ke sini nih nanti. Ya, tunggu waktunya Bang Majoe kita undang bisa. Jadi awal mulanya suka lagu Slank, dengar awalnya itu dari kakak dari ya. kakak ya dia sering putar-putar. Masih zaman kaset pita itu. Kaset pita ya. Waktu masih sekolah Masih sekolah. yang saya bilang itu baju sekolah tempel waktu album Sweet Sweet Hey Nah, ini itu pertama. boleh pakai ya. bungkusan kaset itu Bungkusan, pakai ya. ini kain kain Iya ya. kan kita potong kita pasang di baju sekolah waktu itu. Oh jadi ada labelnya, baju sekolahnya bukan lambang sekolah tapi ada label Slanknya, Pak. Luar biasa ya Belakang zaman. itu kalau Jadi- saya bongki dulu Jadi udah tahu nih kalau ada lambang ini berarti ini taruh di belakang. ada Slengker nih ya. Jadi berarti Bang Iyek itu dengar pertama dari kakak ya. Mungkin ada lagu atau dari gaya dari personel Slank sendiri yang buat Bang Iyek itu makin suka sama band Slank, sama lagu-lagunya itu mungkin bisa ceritakan sedikit. Mungkin ada teman-teman pengen tahu. Dulu paling suka lagunya Kamu Harus Pulang. Kamu harus pulang Iya. ya. Mungkin ada cerita apa mungkin teman-teman bisa. Kamu pulang Kamu Harus Pulang. Seperti itu. Kita kan sering ngumpul sampai Iya. malam sampai pagi lah dibilang kayak gitu. Iya, ya. Kita dengerin lagu. Ada yang punya cewek kan, Iya. kadang-kadang punya cewek bawa cewek denger lagu, ayo udah waktunya pulang, antarin cewek pulang. Jadi memang dari lirik lagu itu yang akhirnya jadi menggambarkan jiwa ya. Iya.
memang betul-betul memang kebanyakan slangker sih jatuh cinta dengan band slang itu. Kalau yang saya tahu dari media sosial dan sebagainya itu dari teman-teman sendiri, lirik lagunya itu memang betul-betul menggambarkan anak muda, jati diri anak muda ya pada waktu itu ya. Jadi kenapa sampai saat ini meskipun udah istilah tidak ada kata pensiun ya, jiwa slangkernya masih ada meskipun jarang kumpul. Nah momen seperti ini reunian terus ya cerita kembali lagi. Mengingatkan. Jadi waktu terbentuknya itu anak menteng itu dalam grup anak menteng, komunitas anak menteng sendiri kira-kira ada berapa orang pada waktu itu? Lumayan banyak itu kalau tidak salah tahun 97 ya Bang. SMA kelas 1. Persemiannya di Kampung Arab. Kampung Arab ya. Di rumahnya Persemian Kampung Arab. Pai. Di rumahnya Pai. Ada namanya Pian. Tapi Panggilannya Pai. oh kita harus undang juga ini Mempain. Kayaknya dulu gitaris juga ini ya. Sama kita punya ketua juga waktu itu Abang. Abang Aswer. Oh siap, Abang Aswer, Bang Pai, Bang Majoy nanti itu pasti akan ada di SM ya. Jadi ada sekitar 10 atau lebih kira-kira? Lebih dari 10 ya? Wah, tuh banyak juga itu. Lebih dari 10 ya. Berarti pada masa itu memang komunitas anak menteng yang pecinta slang ini sudah banyak, memang bukan sekarang-sekarang aja ya. Udah memang ini istilah dari turun temurun ya. Di tiap tempat slangger itu tidak ada yang sedikit, pasti banyak. Jadi mungkin ini Bang Dev, saya pengen tahu nih harapannya Bung Dev. Dulu punya komunitas anak menteng dan sekarang ini anak menteng pecinta slang itu sebagian itu udah tergabung atau sudah tergabung dalam komunitas yang sudah ditetapkan oleh band slang sendiri, SFC Sumba Timur. Mimpi dan harapannya Bung Dev untuk SFC Sumba Timur seperti apa sih? Kedepannya, Ya. untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Semoga tetap seperti kayak begini, Ya. kumpul, kita sering istilahnya mengeluarkan Ide-ide terbaru apa ya. untuk teman-teman biar kedepannya itu maju, apa namanya, semakin maju ya, solid maju. Mungkin untuk harapan, mimpi dan harapan dari Bung Dev agar SFC ini tetap berjalan terus, tidak ada kata berhenti. Amin. Kalau dari Bang Iyek sendiri, mimpi dan harapannya untuk SFC Sumba Timur sendiri kedepannya seperti apa sih? Kalau mimpi semoga slang datang lagi. Semoga slang datang lagi. Oh. Jadi memang cerita kemarin waktu konser slang sempat ketemu personil slang nggak tuh? Sempat ya. Sama Mas Kakak Ya. dapat tanda tangan di Bandung. Wah, itu Alhamdulillah ya. Memang slangker itu paling yang istilah banyak yang diharapkan dari slangker itu ketemu langsung, terus ada kenang-kenangan lah, tidak hanya sekedar saya suka slang dan apa, tapi tanda tangan itu jadi satu yang berharga ya, momen dalam hidup, ketemu langsung, tanda tangan, apalagi konsernya di Sumba. Perasaannya Bang Iyek sendiri ketika mendengar band slang ini mau konser di Sumba, itu seperti apa sih? Awal kita terwujud. Jadi memang sebelumnya pernah bermimpi kalau band slang sendiri konser di Sumba ya apa sih? Dulu sempat putus asa teman kayaknya tidak mungkin
Oh, pernah Band berpikir Slang ya. mustahil band Slang lah. itu bisa konser di Sumba Bisa ya, yang puncak kita Tanah Padang, Merapu. Tanah Marapu yang Padang gersang gini panas, tidak pernah bermimpi yang Iya. apa ya, istilah kita bermimpi yang tinggi lah ya. Iya. Band Slang itu bisa datang di Sumba, tapi akhirnya waktu dengar band Slang datang di Sumba itu jadi momen yang luar biasa ya. Luar biasa. Dia bisa di apa ya? Bisa dibilang lah. Sempat Pak, saya juga sempat pikiran Iya ya. ya, mau ke sini ya. Oh, jadi sempat Nah, dari memang Lombok sih, mau ya, nyebrang ya? Sering sih nonton Iya. Slang ini, kalau tidak salah 4 atau 5 kali saya nonton konser Itu di mana Bang Dev? di Lombok, Di Lombok ya? Bali. Lombok sama Bali ya? Bali, ya. Sering saya, tapi paling banyak di Lombok. Lombok ya. Pas Slang Ulang di tahun sini, 2016 tuh. Ulang tahun pas 2016 2016 Pak. di Singaraja. Singaraja, itu saya sempat ke Singaraja juga. Jadi luar biasa ya. Sempat saya ya, kalau tidak salah peluncuran album apa itu pertama lagu yang baru itu Itu Slang nggak ada matinya Ah. tuh. Slang nggak Bukan, ada bukan. matinya. Slang nggak ada matinya. Selain gak ada matinya 2016. Saya di Bali semua itu. tidak sempat. Luar biasa ya. Tahu perjalanan Slang di mana terus ada apa. Kalau sempatkan waktu harus Sempat kabur Bang, sempat kabur. sempat kabur masalah tugas, Oh ya. bolos Kerja. bolos Kalau Ya, Sempat ya. bolos saya. Sempat bolos ya. kalau Bela-belain mengenai ya. konser ya. Demi konser ini ya. Kalau mengenai konser, pertama kali saya nonton konsernya Slang itu, saya harus menderita dengan kaki patah, baru habis operasi 3, ini operasi otak, bedah wajah dan tulang. 1 bulan saya pergi nonton konser tanggal 24 Agustus 2013 di Bose Oh, dengan tongkat 2 saya pergi nonton konser Slang. Jadi memang luar biasa ya. Bukan hanya bicara tentang saya suka Slang, tapi memang sudah soulnya apapun dalam keadaan apapun. Kalau sempatkan waktu sempat itu pasti nonton Sakit, konser. nonton. Meskipun dalam keadaan sakit wah, luar biasa Bang Bongki ya. Nonton konser Slang dalam keadaan badan perban dengan tongkat. 24 Agustus 2013 Bose Cafe. Jadi kira-kira ketika nonton konser apa yang mendasari bahwa kalau nonton konser itu ada sesuatu yang lebih berharga dari kita nonton mungkin live di TV atau apa dan sebagainya? Beda ya. Ada suasana apa, perasaan hati mungkin kalau nonton langsung. feel-nya beda. Beda. Langsung apa ya, Jadi mungkin bisa kayak apa ya? otak Punya magnet positif tersendiri ya, Ya. bisa kita menjadi lebih enjoy ya. ringan ya. Ya. Begitu masuk peningin langsung ringan ya. Wah, Ringan Ini- ya langsung. kayak Lihat istilah kakak langsung damai. ibaratnya langsung terapi ya. Iya. Kalau kita lagi sakit nonton konser Slang itu langsung wah ini Satu- gelato lagi Ada penat. itu, rata-rata Bang. ya. Kalau saya lihat kalau penonton itu merinding itu satu lagu yang membuat penonton merinding, tetap bisa. Tetap bisa ya. Itu asli, itu semua itu pasti bulu Ya. badan pasti merinding kalau lagu tetap bisa. Memang punya soul sendiri di lagu Putak Bisa itu ya. Pengalaman saya itu dari Sumbawa juga pernah. Oh dari Sumbawa ya Bang Ded ya. Kabur saya lagi. Lagi kerja kabur Kabur untuk saya. nonton konser. Ya, saya posisi tugas di Sumbawa. Kabur ya. Jadi saya tidak kasih tahu pimpinan. Langsung Teman-teman saya satu pun tidak ada yang tahu. Tapi mereka yang paling tahu persis itu Padang Bayi, Padang. Bali. Ini kalau udah tidak masuk kerja dalam posisi tiket, Slang. ya. Cuma Berarti itu nonton jawabannya, udah tahu tempat posisi di mana kalau misalnya Sudah lagi tahu. lagi piket lagi kerja terus nggak ada terus ada konser Slang tahunya pasti di tempat konser ya. Pikiran saya Pesan moral dari Bang Dev untuk teman-teman Slangker yang di Sumba, di luar Sumba, dimanapun mereka berada, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. dan Abang Bedot,
Oh, ini lengker Sumbawa Lombok ya, lengker Lombok ya. Sibuk sih sibuk, tapi jangan lupa tetap kumpul-kumpul. Abang yes, Satria, kalau bisa ada tempat apa kita kumpul-kumpul, ya sekedar Silaturahmi lah. silaturahmi. Teman-teman yang di seputaran Bartais, Mataram. Lengker semua. Jadi Abang Kiki, kapan-kapan kalau ada waktu main-main ke Lembang. Kayaknya Abang Pendok ini sibuk sudah kerja. Waktunya aja sedikit kalau ada nanti ya, teman-teman yang di Lombok. Yang di Lombok ya, itu mungkin mungkin untuk teman-teman di Sumba. Ya alhamdulillah sudah bisa duduk di base camp, kumpul sama Abang Liek, Abang Indra, Abang Bongki. Saya juga terima kasih. terima kasih Syukur ya. sudah bisa kumpul bareng walaupun apa ya, walaupun Waktunya terbatas ya. Memang intinya dari pasarnya itu silaturahmi yang penting ya. Pesan moral tadi yang disampaikan oleh Bang Dev itu pentingnya silaturahmi, kita bisa kumpul duduk cerita. Mungkin dari Bang Yek ada yang ingin disampaikan. Kalau dari saya Bang Indra, buat adik-adik yang mau gabung di SFC, mainlah di Ya. sini. Kita welcome buat kalian semua. Welcome buat Santai aja, gak usah malu, santai. Mungkin teman-teman adik-adik punya ide, bisa kita sama-sama merangkai di sini. Kalau bisa kita jalankan secepatnya, kita jalankan. Kalau kita butuh waktu untuk mendiskusikan kita, tapi tetap tepat untuk berbagi mimpi apa menjadi wadah SFC siap untuk teman-teman. Ya. Untuk Bang Bongki, mungkin masih dengan pesan yang sama ya. Lengker jauhin Narkoba ya. Iya. Memang itu yang sering di pesan oleh Bang Bongki ya, untuk teman-teman jauhi narkoba karena itu bisa merusak diri, keluarga, orang-orang yang kita cintai lah, dan masa depan lah. Kita semua tetap menebarkan virus perdamaian. Mungkin satu lagu Anak Menteng. Anak menteng, agasnya sore, bercantang genteng, punya duit gocap, yang punya goceng, orang mobil tukang tidak galeng. Taman dapur dulu ya na umburan bula baskem